Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi sikap tegas dalam persoalan desa dilelang di Bogor. Ia mengaku telah mempersiapkan langkah-langkah untuk membantu permasalahan sengketa tanah yang ada di Desa Sukamulya, Sukaharja, dan Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kang Deddy Mulyadi alias KDM itu mengaku akan segera menerjunkan tim di Desa Sukamulya dan Sukaharja. Tim tersebut akan memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi terkait sengketa lahan. Sementara sengketa di Desa Sukawangi terkait dengan perhutani, Deddy mengaku akan bertemu Menteri Kehutanan untuk membicarakan permasalahan itu. Tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan ke BI, itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Dan selanjutnya nanti yang berurusan dengan seluruh kepentingan yang ada di desa itu biar tidak dengan masyarakat langsung, tapi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemprov Jabar. Pak Gubernur, infonya kan ini dua desa ini akan dilelang nih. Bisa pertegas nggak sebenarnya seperti apa sih? Nanti kan gini, proses pelelangan itu dilakukan manakala bukti kepemilikan sebagai jaminannya sah. Nah, pertanyaannya adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak. Nah, itu kan sudah ranahnya ranah hukum, nanti biarkan nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan terhadap areal tanah yang bukan kepemilikan seseorang atau korporasi itu dijadikan jaminan. Nah, itu ada sengketa hukumnya di situ. Tapi secara hukum tata negara bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak desa itu, lahan desa itu di Ya sebenarnya kan dilelang? bukan lahan desa Pak, itu lahan warga, gitu loh. Itu lahan warga yang diklaim oleh pengembang peternakan dan perkebunan pada waktu itu dan menjadikan lahan yang dia beli itu sebagai jaminan ke bank, sebagai jaminan pinjaman. Nah, itu nanti dibuktikan aja di pengadilan, benar nggak sudah terjadi jual beli terhadap aset tanah tersebut. Kalau belum terjadi jual beli, ya berarti hak kepemilikannya masih warga hari ini yang mendiami atau tanah perkebunan warga. Nah, gitu Pak. Untuk yang di Desa Sukawangi Pak, Desa Sukawangi ini berbeda Pak kasusnya. Sukawangi kan kasus itu dianggap sebagai tanah hutan. Dan kemudian itu sudah dipelangkan. Nanti saya akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan ini. Membahas tentang yang ditetapkan tersangka nih, Pak. Ya, nanti kita lihat apakah ketersangkaannya itu diakibatkan karena mendiami areal tanah hutan atau bukan. Nanti kita lihat ya. Nanti saya mau bicara dengan menterinya. Ini kan menyangkut urusan warga dan warganya diam di situ, tinggal di situ, bukan penguasaan demi kepentingan ekonomi, tapi demi kepentingan kelangsungan hidup kan berbeda. siap. Ya. Terima kasih. Kasus keracunan MBK di Jawa Barat Ya. tembus sekitar 2000. Ya, jadi begini. Yang pertama, saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jabar. Kemudian yang keduanya, keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah klien. Begini, misalnya yang dilayaninya sekian ribu orang. Kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh. Kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya gini, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam. Disajikannya jam 12 siang. Kan jarak waktunya lama. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi itu berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu. Kalau penyelenggara kegiatan tidak mampu atau vendor yang melaksanakan kegiatan layan tidak punya kemampuan, dia evaluasi dan ganti pada yang lebih mampu. Emang selama ini kena kasusnya memang ada siapa yang meninggal belum sih kalau di Sampai hari ini Jawa Barat. tidak, tetapi kan walaupun tidak meninggal, tetap kan itu menimbulkan trauma. Traumanya adalah anak yang harusnya mendapat asupan gizi itu kan menjadi keracunan, kan menjadi traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan, sedangkan makanan yang disajikan itu kan tiap hari dilakukan. Ini yang disebut dengan diperlukannya evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan. Pak, melihat kasus ini bakal dimoratorium nggak Pak MBG Ya. ini Pak? Melihat kasus banyaknya keracunan bakal Ya,
begini, yang harus kita lakukan adalah para penyelenggara. Pertama gini loh, satu, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya. Artinya saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu. Satu, benar nggak itu 10.000. Yang kedua, gitu kan, mampu atau tidak. Nah, karena kemudian kalau ini ternyata tidak mampu dan 10.000-nya berubah mengalami penurunan, ya evaluasi dong. Orang yang punya memegang amanah itu, vendor pelaksananya berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Gubernur. Satu, dua, sekali lagi, 1, 2, 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.